Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kelas 3, tema 8, subtema 4. Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Muatan PPKN, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari misalnya, yang pertama, taat beribadah merupakan contoh sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, saling menghargai antar teman adalah contoh sila kedua Pancasila. Hidup rukun dalam keberagaman adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Keempat, menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah adalah contoh sila keempat. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan adalah contoh pengamalan sila kelima. Percaya kepada Tuhan, kebiasaan gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan saling menolong adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Ada gambar yang menunjukkan para murid, beberapa murid sementara melakukan diskusi. Atau sementara bermusyawarah. Kegiatan ini atau hal ini adalah sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila benar sekali, sila keempat. Selanjutnya, pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila pertama diterapkan dalam kehidupan dengan taat melaksanakan ibadah. Beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri. Lalu yang kedua, melaksanakan ibadah tepat waktu. Perilaku yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Dan yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Jadi keempat contoh perilaku ini ketika kita melakukannya maka kita telah mengamalkan Pancasila, sila pertama Pancasila. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat perilaku yang beribadah sesuai dengan kesadarannya sendiri. Ya, tentu saja beribadah kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, ya, sesuai dengan kepercayaan ajaran agamanya yang dianut oleh orang tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya, pengamalan sila kedua dan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai dan menolong antar teman. Sikap saling menghargai dan saling menolong antar teman merupakan wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu, menjaga persatuan dengan cara hidup rukun dan memiliki rasa persaudaraan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, jadi kalian bisa lihat contoh gambarnya ya. Ketika kita peduli dan suka menolong teman, maka kita telah mengamalkan Pancasila, yaitu sila kedua dan sila ketiga. Bisa kalian lihat di sini. Ya, ada gambar ketika teman terjatuh dari sepeda dan kakinya mengalami luka, maka seorang teman membantu menolong, ya, datang membantu untuk menolong. Lalu bisa kita lihat juga di gambar selanjutnya, ketika seorang anak terjatuh, ini kasusnya sama, jatuh dari sepeda lalu mengalami luka di kaki, maka kedua temannya, yang teman lelaki dan teman perempuan, ikut membantu untuk mengobati luka si teman yang jatuh tadi. Lalu ada juga gambar ketika seorang anak sementara sakit, maka temannya datang untuk menjenguk di rumah. Nah, ini adalah bentuk kepedulian terhadap teman. Nah, sehingga gambar-gambar ini bukan hanya kita ketahui saja, ya, tapi bisa kita lakukan, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian muatan bahasa Indonesia menuliskan informasi berdasarkan gambar denah. Gambar denah perlu dilengkapi dengan arah mata angin. Selain dapat mengetahui posisi suatu tempat,
kita juga dapat menentukan di sebelah mana tempat itu berada sesuai arah mata angin. Denah menunjukkan lokasi di luar ruangan dan posisi benda-benda di dalam ruangan. Nah, mari kita lihat lagi ya arah mata angin. Ada arah utara, kemudian timur laut, lalu ada arah timur ya. Timur laut itu berada di antara arah utara dan arah timur. Kemudian ada arah tenggara, lalu arah selatan. Arah tenggara berada di antara arah timur dan selatan. Artinya arah tenggara diapit oleh arah timur dan arah selatan. Lalu barat daya, kemudian ada barat ya. Barat daya berada di antara arah barat dan arah selatan. Lalu arah barat laut. Arah barat laut itu berada di antara arah barat dan juga arah utara. Jadi seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat di sini ada denah kelas ya. Denah atau gambar suatu kelas. Di situ ada papan tulis, lalu ada pintu, meja guru, rak buku, meja dan kursi atau bangku dari siswa. Oke, mari kita lihat pertanyaan pertama. Bila dilihat dari letak pintu masuk, menurutmu menghadap ke sebelah mana kelas itu? Nah, jadi kalau dari arah pintu masuk, maka jawabannya adalah kelas menghadap ke sebelah utara tentunya. Kemudian pertanyaan kedua, bila kita berdiri di depan kelas, lalu di sebelah kanan meja guru, kemudian di sebelah mana letak rak buku? Artinya posisinya kita patokannya adalah ketika kita berdiri ya di samping meja guru. Nah, kita berdiri di sebelah kiri. Artinya rak buku berada di arah barat laut, ya kan? Karena ketika kita berdiri di sebelah kiri, lalu sebelah kanan meja guru, artinya meja guru itu berada di arah barat dari posisi kita berdiri. Maka rak buku akan berada di arah barat laut. Lalu tuliskan 3 kalimat yang menjelaskan posisi benda-benda yang ada di ruang kelas. Oke, mari kita lihat. Pintu kelas berada di arah utara. Lalu meja dan kursi murid berada di arah selatan. Kemudian papan tulis berada di arah utara. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita saat ini. Mr. Kiki berharap kalian dapat mengerti dan memahaminya. Mr. Kiki terus berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan di lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you and God bless you. Bye.